Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilal Iswanto, guru di SMK Negeri 1 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada video kali ini izinkan saya untuk berbagi praktik baik. Ada peripetir guna meningkatkan pencapaian belajar siswa. Bagaimana prosesnya? Ikuti video ini sampai selesai. Berdasarkan hasil refleksi yang selama ini saya lakukan di dalam kelas, ditemukan kurangnya motivasi belajar siswa sehingga pencapaian belajar siswa pun masih cukup rendah. Hal ini terjadi karena selama ini saya hanya melakukan proses asesmen untuk menghasilkan nilai, sehingga hanya fokus pada hasil akhir, bukan pada proses pembelajaran yang sebenarnya. Pada akhirnya siswa pun jadi terlalu memusatkan perhatian untuk mencapai nilai tinggi, sehingga siswa mengalami kecemasan dalam belajar. Untuk mengatasi masalah ini, maka diperlukan penerapan praktik asesmen yang lebih komprehensif, berorientasi pada pembelajaran dan berpusat pada siswa. Saya memiliki ide untuk menerapkan asesmen dengan teknik ADA peripetir, yaitu merupakan akronim dari asesmen diagnostik, lembar amatan, penilaian mandiri, penilaian antar teman, dan instrumen rubrik. Asesmen dengan teknik ADA peripetir menggunakan metode yang beragam. Diharapkan dapat mengetahui kebutuhan dan perkembangan siswa sehingga dapat meningkatkan pencapaian belajar murid. Penerapan asesmen ADA peripetir memiliki berbagai tantangan yang perlu diatasi. Pertama, guru belum terbiasa merancang instrumen rubrik yang efektif. Kemudian, siswa pun belum terbiasa untuk berpartisipasi dalam asesmen mandiri maupun penilaian antar teman, sehingga memiliki potensi subjektivitas yang memungkinkan hasil penilaiannya menjadi bias. Proses belajar mengajar diawali dengan apel pagi di depan bengkel teknik sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kegiatan apel pagi adalah cerita inspiratif yang dibawakan oleh siswa. Kemudian, semua siswa melakukan refleksi bersama mengenai pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita tersebut. Pembelajaran dilanjutkan di dalam bengkel. Saya menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi blok silinder. Oh, piston itu bergeraknya bagaimana? Selanjutnya, untuk menghadapi tantangan asesmen ADA peripetir, saya membuat sebuah strategi dengan beberapa langkah sebagai berikut. Saya membuat instrumen yang sesuai dengan tujuan asesmen, yaitu berupa angket keadaan siswa, minat, persepsi siswa terhadap cara belajarnya, pengetahuan awal siswa, dan ketercapaian prasyarat. Melalui asesmen diagnostik ini, saya dapat mengumpulkan informasi tentang kesiapan belajar, ketercapaian prasyarat siswa dalam materi blok silinder, sehingga saya dapat merancang pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Langkah kedua, saya menyusun rubrik dengan menentukan deskripsi tugas, menentukan kriteria kompetensi apa yang diharapkan, menentukan tingkatan ketercapaian kriteria, menentukan deskripsi ketercapaian, dan memastikan bahasa yang saya buat spesifik dan terukur. Selanjutnya, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meminta umpan balik. Apakah rubrik yang saya buat sudah efektif dan mudah dipahami? Mereka bisa melihat capaiannya 1-4, maka saya buat rubrik. Langkah ketiga, saya membuat lembar checklist rencana dan capaian. Sebelum siswa mengisi, saya menegaskan bahwa lembar ini bukanlah sebagai nilai akhir hasil belajar, sehingga saya mengharapkan siswa mengisinya dengan integritas, jujur, dan percaya diri. Pada pertama, saya meminta siswa untuk mengisi kompetensi awal. Kemudian, jika selama proses pembelajaran, siswa merasa sudah mengalami peningkatan capaian belajar, maka silakan lanjut untuk mengisi kolom kedua. Dengan penilaian mandiri ini, siswa terlibat sepenuhnya dalam merancang rencana belajarnya, memantau proses belajarnya, dan melakukan refleksi serta evaluasi mandiri atas proses yang mereka jalani. Langkah keempat adalah diskusi kelompok. Saya memberikan lembar kerja peserta didik atau job sheet kepada setiap kelompok.
Kemudian, saya meminta setiap kelompok mengisi lembar LKPD tersebut dengan memanfaatkan sumber belajar berupa buku paket, artikel online, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian, saya meminta siswa untuk nantinya menyiapkan media presentasi sebagai proyek akhir. Saya membebaskan siswa untuk memilih media presentasi apapun seperti video, infografis, PowerPoint, dan lain sebagainya. Ternyata banyak siswa yang belum terbiasa membuat media PowerPoint dan infografis, sehingga saya menyediakan waktu untuk membimbing mereka menggunakan aplikasi Canva. Saya membimbing bagaimana cara memasang aplikasi Canva pada gadget. Kemudian saya memanfaatkan akun guru belajar saya di Canva dengan membuat kelas. Kemudian saya mengundang mereka untuk bergabung di kelas Canva supaya gratis. Kemudian saya mengajarin bagaimana cara membuat infografis maupun PowerPoint. Kemudian saya membimbing bagaimana cara membuat infografis maupun PowerPoint. Langkah kelima yaitu praktikum blok silinder dan piston. Siswa melakukan pembongkaran blok silinder, kemudian menganalisis apa fungsi blok silinder dan komponennya. Setelah siswa mendapatkan informasi tambahan, maka siswa menuliskannya pada LKPD. Selama proses praktikum, siswa melakukan dokumentasi sebagai bahan media presentasi mereka. Langkah keenam, presentasi kelompok. Kelompok secara bergantian melakukan presentasi di depan kelas. Setiap anggota mendapatkan tugas, masing-masing sebagai presenter, moderator, penyaji, penjawab maupun notulen. Kemudian akan ada sesi tanya jawab antar kelompok. Langkah ketujuh, asesmen antar teman. Selama proses presentasi, kelompok yang tidak tampil akan melakukan penilaian terhadap kelompok yang sedang presentasi dengan menggunakan lembar checklist. Kelompok yang tidak tampil akan menyampaikan umpan balik yang berkaitan dengan kekuatan, hal yang bisa ditingkatkan, dan pertanyaan terkait materi yang dipresentasikan. Langkah ke-8, saya membuat lembar amatan dengan cara menentukan indikator turunan dari tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa. Kemudian, selama proses diskusi kelompok, praktikum, dan presentasi, saya melakukan observasi pada setiap siswa. Kemudian, menuliskan hasil observasi saya pada lembar amatan. Refleksi hasil dan dampak. Berdasarkan hasil asesmen ada peripetir yang telah saya lakukan selama proses pembelajaran, siswa telah mengalami peningkatan capaian belajar. Presentasi peningkatan ketercapaian belajar mencapai 95%. Hasil ini sangat baik atau outstanding result. Faktor keberhasilan dari strategi ini yaitu siswa yang sudah terbiasa menggunakan perangkat gadget dan saya melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang lain. Sedangkan kendalanya adalah beberapa spesifikasi gadget dari siswa belum cukup mendukung untuk memasang aplikasi Canva. Selama saya melakukan asesmen dengan teknik ada peripetir, ternyata siswa merasa dilibatkan dalam proses asesmen. Siswa lebih memahami ekspektasi yang diharapkan serta terbiasa mengatur strategi untuk mencapai kemajuan belajarnya. Sehingga tujuan pembelajaran menjadi milik bersama karena siswa turut memantau ketercapaian tujuan pembelajaran yang mereka jalani. Dengan teknik ada peripetir, ternyata saya lebih memahami kondisi siswa yang sebenarnya, sehingga saya pun lebih mudah mendokumentasikan kemajuan belajar murid yang lebih berorientasi pada proses, bukan sekedar hasil. Umpan balik dari rekan sejawat pun sangat positif. Rekan sejawat tertarik untuk menerapkan asesmen dengan teknik ada peripetir di kelas yang mereka ampuh. Dari yang saya ketahui, Pak Bilal sering melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Contohnya, Pak Bilal sering melakukan penilaian mandiri dan penilaian antar teman sesama murid. Dan saya pun melihat strategi yang digunakan Pak Bilal ingin tergerak juga untuk melakukannya. Terima kasih. Saya senang sekali karena kami diminta untuk menilai diri sendiri dan menilai teman yang sedang tampil di depan.
Saya semakin semangat untuk segera meningkatkan kemajuan belajar karena saya bisa menentukan cara belajar saya sendiri.